Tapi ya itu burst juga sih Kadita. Iya. Itu dia kalau nggak kelihatan tiba-tiba datang annoying juga sih Kadita. Ya, dan Kagura kali ini sudah menjadi shadow pick untuk RRQ Sena bersama dengan Franco kah? Yang ingin kulihat playstyle-nya dari kemarin-kemarin akankah dipilih oleh RRQ Sena? Tidak ternyata ya, masih di shadow pick. Grok! Yang bagus sebenarnya untuk Grok. Kaja jika boleh. Kaja side kah? Kaja tengah sih ini. Tengah. Oke. Oh, satu tank. Silos. Udah semua Buat aja. Nata. Ya buat Nata juga, ya betul. Dan Tokitonya di side berarti ya. Oke, Kagura. Juga biar ngebuka visionnya Natalia dan bisa flee mungkin kalau misalkan di silent. Benar. Dan Dan juga ada memakai ya dengan adanya Hylos juga pastinya bisa mencari Natalia ada di mana. Lo masuk semak-semak ada tanda pentung di atas kepala. Sudah ada Hylos di sana yang bisa nempel secara terus-terusan. Tapi Wan untuk Victim Esports mereka akan bermain dengan double marksman dengan late game insurance memiliki Wan dan di mana ini pastinya Wan-nya untuk Baymax bakal dijaga habis-habisan kah? Sebentar, siapa yang main? Sorry, On My Way. On my way ya, on my good way. lane-nya si Benedetta ya. Good lane-nya ya Benedetta. Yami dengan Bertemu dengan si Wan. Oke, melihat dari komposisi dari kedua hero, Ko dan Kak Cornet lebih prefer ke arah Victim atau RRQ Sena? Gua sih kayaknya Argesena ya. Dari draft ya. Lebih suka Argesena. karena mereka punya counter semuanya ya. Counter. Tapi kalau gue sih, gue mau lihat Victim sih, karena gue pengen lihat Natalia di sini. Implementasinya gimana nih? Kalau Natalia berhadapan dengan Hylos. Cipi? Yes. Kalau aku dari sama si Victim Esport, aku juga mau lihat bagaimana teman-teman Victim Esport khususnya Baymax bisa mengimplementasikan Natalia di area line of down nantinya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang cukup seru mengingat komposisi hero dari kedua tim. Hylos yang baru pertama kali digunakan juga untuk di MDL Season 3 kali ini. Kita langsung masuk aja ke game yang pertama di match yang kedua antara RRQ Sena melawan Victim Esport. Oke, ini dia dengan satu hero yang akhirnya muncul yang terpaksa juga di pick kayaknya karena ada Natalia. Betul. Dan juga biar lebih tebal di early gamenya dan bisa melindungi untuk hyper carry-nya nanti ketika lagi ngejungling. Ada Sky Blast Ward 3 hero dari anak-anak RRQ. Coba untuk dapetin seperti biasa patternnya hampir sama ya semua orang tuh. Pasti mid-nya dulu tanpa beli item jungle. Kemudian Little Wanderer. Dan oh ini yang berbeda justru. Ngambil rock kursanya dan bahkan di arah bottom lane. Mungkin akan first blood. Enggak ternyata. Masih bisa recall dan mundur ke belakang di sisi lain dari kedua tim jungle. Sama-sama Juli ya. Iya benar-benar. Gak bisa diem langsung invasi ke arah jungle mirip Speechless masuk ke arah RRQ. Di sisi lain juga Blaze dari RRQ masuk ke arah Victim. Ini patternnya gokil sih ini RRQ. nice response juga sih dari Victim. Mereka tahu banget, oke, jungle gue diambil kan adanya Hunter Knife, otomatis gue nggak bisa langsung ke lane. Mending gue bersihin juga di jungle-nya dia. Dia patternnya bener-bener kayak enak banget. Apalagi Little Wanderer yang muncul di atas, clearing minion di tengah, ke Little Wanderer, Rock Ursa, kemudian ke orange buff. Kramer juga dapet dia. Betul. Dapat skill Izzard dan langsung ke purple buff. Ya. Berarti berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 stack langsung ya. Iya 9 stack untuk Raptor Macet nih. Instant banget tadi dapatnya, tapi ya balik lagi permainan dari Victim, mereka akan memperkuat untuk di top lane. Ada Baymax dengan teman-temannya yang selalu kalau kita lihat dari match ke match ini pasti dijaga bisa-bisa sama. Gila gokil sini rotasinya Oma Pak. Iya, lihat tuh. Yes, dari Blaze-nya lagi bisa masuk ke area purple buff dari teman-teman Victim Esport. On my way, mencoba untuk membuka vision-nya, bisa diambil oleh Blaze. Kenapa ada gangguan yang berarti dari teman-teman Victim Esport membuat cloud-nya wah, miskin banget sih itu. Gokil sini rotasinya boy. Lihat levelnya 5, net 5. Iya. Wow. Perfect rotation. Ini perfect banget sih. Ditemenin sama Hylos sama Warlord-nya juga, dan ketika sudah merasa cukup mungkin dari Warlord-nya ya udah dia tinggal cabut dan langsung ngisi lane lagi. Dia dibiarkan Blaze ya farming lagi. Betul. Dia cuma ngambil jungle semuanya. Iya, udah mau jungle Kramer juga udah full sini, 15 staff sini. Ya, 5 menit keluar udah powerful ya kan buat ngelawan yang lain.
Iya. Oke, selain on my way-nya mencoba untuk melihat vision tapi tidak ada gangguan yang berarti juga, mengingat di sini kalau kita lihat Blaze-nya walaupun 1v1 bersama Nata dia tahu dia pasti akan kalah. On my way sendiri juga masih level 3 sedangkan Blaze di situ udah level 6 XP-nya. Di sisi lain di area bottom lane-nya udah ada 1v1 antara Soso dan juga Sinting. Sintingnya benar-benar diberikan pressure dari Soso sehingga Soso bisa clearing ini dengan sangat amat cepat dan juga tanpa ada gangguan yang berarti dari dari area bawahnya area Sinting. Dan kita langsung masuk aja ke area top lane. Yami juga udah bisa memberikan pressure ke arah Baymax yang menggunakan Wen. Di sini rotasi dari teman-teman RRQ benar-benar baik sekali sih. Iya, kayak Bruno-nya bener-bener dapetin semuanya. Dia sebagai jungler aja 2000-an double-nya. 2100 loh. Wow, 2000. Ini 3 Raptor Matches jadi sama 1 sepatu. Bikin Tot Boots kayaknya akan lebih mahal sedikit dan menuju ke arah atas 4 orang. Pathway juga dibuka untuk ngusir aja. On my way ketahuan kena stun dan bahkan langsung Alexo Final Blow masih bisa menghilang tapi langsung dijar kembali Phantom Slash. Mana execute ya? Enggak, ternyata enggak berhasil untuk nge-secure kill ya terhadap seorang Natalia tapi justru first blood ya terhadap seorang Kadita dan On my way masih bisa survive. Speechless juga tidak boleh terlalu offside dan lebih milih untuk cabut lagi farming ke tengah. Iya. Baik sekali dari teman-teman RRQ Sena mencoba untuk melakukan objektif dan juga mendapatkan 1 point kill di area top lane-nya. Bahkan Inner Bitter Turret, Outset Turret berhasil diamankan dan berhasil menumbangkan. Menjadi keunggulan buat teman-teman RRQ Sena. Ya, lihat tuh, mereka ngambil turret atas. Turtle juga. Iya, dengan persiapan bahwa ada turtle di sana gitu loh. Turtle bener-bener on time banget lagi. Baru muncul dan mereka langsung dapetin di menit 4:30. Set, dapat lagi. Ke Rokursa lagi. Terus ke Orange lagi. Ya. Wah. Ini kita nge-cast sembari belajar rotasi ya. Pattern yang cukup perfect, bener-bener kayak dibiarin. Masalahnya nggak diganggu gitu loh. Iya, benar. Turret keduanya juga kebuka Pak. Wow, benar-benar bisa memporak-porandakan strategi dari teman-teman Victim Esport. 2 Inner Bitter Turret di area top lane berhasil diamankan oleh teman-teman RRQ Sena dan 1 hero ternyata dari teman-teman RRQ berhasil ditumbangkan oleh seorang Natalia. Tapi tidak membuat RRQ tumbang, masih bisa untuk melakukan rotasi kembali. Blaze-nya tentunya masih bisa untuk ambil itu Wanderer kembali. Bisa masuk ambil ke arah purple buff-nya, benar-benar cuek. Masih belum ada team fight yang signifikan juga. Blaze-nya masih benar-benar fokus ke arah farming. Begitupun juga Speechless ya, mengingat Soso juga mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Speechless. Iya. Sangat disayang Oke, sekali. ada di sana. Secara level Blaze dengan juga Speechless memang hanya terpaut 1 tapi mungkin untuk item ya jauh lebih jadi untuk Blaze-nya sendiri sekarang. Ya, dan ini Glorious Pathway dikeluarkan untuk membuka vision, mencoba untuk melakukan objektif tarik ke arah mid lane-nya, tapi ternyata teman-teman Victim Esport bisa melakukan backup Sky, mencoba untuk men-stun On My Way, tapi On My Way masih bisa untuk mundur ke belakang, masih belum ada team fight juga. Blaze masih fokus ke arah XP-nya, melihat masih cukup dekat juga jaraknya, dan di situ kalau kita lihat Sintingnya benar-benar sakit banget, critical-nya yang dihasilkan oleh seorang Bruno yang digunakan oleh Blaze benar-benar sakit mengarah Sinting. Masih bisa mundur ke belakang. Di sisi lain Speechless mencoba untuk clearing minion. Ada 1v1 juga oleh Warlord tapi sangat disayangkan sekali. Burst yang dikeluarkan oleh seorang Warlord mampu mengurangi berapa HP dari seorang Speechless. Yes, ini benar-benar kondisi yang sangat diuntungkan oleh teman-teman dari RRQ Sena. Dalam 8 detik lagi untuk turtle yang ketiga. Mungkin ini bisa turtle 4 kali nih kalau misalkan mereka on time lagi untuk turtle yang ketiganya. Yes. Karena yang dilakukan oleh Speechless seperti kita tahu dari Cloud-nya butuh power kalau misalkan dari itemnya sudah jadi minimal DHS ya. Tapi kalau misalkan kondisinya kayak gini ini benar-benar digangguin banget sih. Dari segi farmingannya, dari purple buff dan juga orange buff-nya. Dan bahkan turretnya kebuka semua. Di arah atasnya sudah 2 turret, di arah bawahnya sudah kebuka lagi. Ini turtle ketiga di menit 6:51. Wow. Masih bisa nambah turtle sih kayaknya. Bisa ya, turtle keempat masih bisa sih. Itu turtle yang keempat akan atau Drillord. Turtle ya itu kan? Turtle kan itu gambarnya. Turtle. Iya, turtle. Mungkin kalau masih 10 akan berubah jadi Lord sih. Nanti kita lihat aja. Di sini teman-teman dari Victim Esport kembali berikan pressure oleh teman-teman dari Warlord. Tadi di daerah turtle belum ada encounter. Mereka benar-benar bisa mempush teman-teman dari Victim Esport untuk tidak masuk ke area rivernya sehingga dia bisa melakukan bisa men-secure turtle yang ketiga tanpa ada gangguan yang berarti juga dari teman-teman Victim Esport. Dan di sini kalau kita lihat Speechless-nya benar-benar kehabisan jungle karena udah dihabisin juga oleh Blaze-nya. Mencoba untuk objektif karena turret area mid lane-nya di Glorious Pathway dikeluarkan. K-nya 1 hero dari teman-teman Victim Esport dari keluar Speechless mencoba untuk melakukan blazing 2 tapi hanya tidak bisa membackup
Speechless harus ditumbangkan, crossbow tank dikeluarkan untuk memukul mundur teman-teman dari RRQ Zena. Masih belum bisa untuk melakukan objektif ke arah turretnya dari teman-teman RRQ. Yang dilakukan anak-anak victim sebenarnya benar mengincar ke arah Blast ya, tapi benar-benar dari seorang Blast dari seorang Bruno-nya jaga jaraknya dan langsung di cover tadi untungnya sama seorang Soso. Masih ada Pakuito-nya dan lihat item yang dibikin sama Bruno-nya. Bikin satu item armor yang nggak langsung jadi nanti Quires dan menuju ke arah Berserker Fury mungkin setelah Endless Battle jadi. Ini juga untuk menghindari damage dari Natalia. Ini, wah ini sih benar-benar smart play banget sih. Pemilihan itemnya, rotasinya. Dari anak-anak Zena, bahkan dari si Blast ya ini. Wah gokil sih. Iya. Susah banget, apalagi Dreadnought Armor kita tahu itu powernya dari Natalia sendiri adalah dia bakal berusaha banget buat bisa dapetin one hit kill. Bener. Dan dengan adanya Dreadnought Armor itu jadi kerat dia tiba-tiba gitu. Ya. Bisa itu. Iya, physical kan terutama. Bener. Oke, 8 detik lagi, 5 detik lagi untuk turtle yang keempat yang jarang banget tim-tim biasanya menemukan turtle yang keempat. Dan ini karena perfect, ini benar-benar perfect rotation dari gameplay anak-anak RRQ Zena. Dan ini akan didapatkan juga di menit ke-9. Langsung didapatkan plus purple buff juga tanpa dia retreat tadi karena turtle Speechless ya itu sekali combo sama Kagura. Ih, kebakar dia langsung satu bar terakhir loh. Sakit banget, damage yang dihasilkan oleh seorang Warlord. Dan ini kalau kita lihat Sintingnya mencoba untuk melakukan cut minion di area top lane dari teman-teman RRQ Zena. Tapi RRQ Zena sendiri masih fokus untuk objektif ke area turret yang di area bottom lane. Di situ udah ada On My Way dan juga Baymax mencoba untuk memposisikan dirinya, mensustain damage yang nantinya akan masuk ke area top lane-nya. Blaze sudah bersiap-siap Glory Spotway dikeluarkan untuk mengusir atau mukul mundur teman-teman dari Victim Esports. Dan satu taruh lagi. Wow, sakit sekali damage-nya. Way of the World dikeluarkan tapi belum ada hero yang tumbang dari teman-teman Victim Esports mencoba untuk masuk ke arah objektif tarik di area top lane-nya. Satu hero lagi failed. Sakit sekali, masih ada passage-nya, masih bisa mundur ke belakang di sisi lain Baymax-nya. Di situ kita lihat Blazing juga dikeluarkan tapi Blaze masih bisa sustain damage, double kill berhasil diamankan. Clearing free, masih ada final blow, bahkan di situ kita lihat terus shutdown tapi baik sekali Yami. Double kill berhasil diamankan. Itu double kill dan killing spree-nya sempat nyala tapi Revitalize sudah berhasil untuk nge-heal seorang Bruno-nya. Tidak ada Bruno dan tampaknya mau langsung di end. Di menit 10:23 ini benar-benar perfect game untuk RRQ Zena. Perfect rotation, perfect gameplay, perfect game benar-benar. Wah, gak dikasih main anak-anak dari Victim. Bahkan walaupun ada Natalia mereka nggak takut, mereka nge-pick hero yang benar-benar natural counter juga bisa dibilang. Hero yang jarang banget dipakai tapi akhirnya bisa membantu untuk memenangkan pertandingan. Dan